Nafas teror menyebar, dan air laut mengalir kembali membentuk pusaran air besar. Baru kemudian Zhu Qingxiu ingat bahwa Chen Ping telah membuat lingkaran sihir, dan tombak yang baru saja dia tembakkan diblokir oleh lingkaran sihir. Zhu Qingxiu tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Nafas di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan tubuhnya jatuh dengan lemah ke tanah. Meskipun tombak itu tidak melukainya, ledakan terakhirnya menghabiskan sisa kekuatan spiritualnya. Chen Ping tanpa sadar melangkah maju dan memeluk Zhu Qingxiu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhu Qingxiu akan membuat pilihan seperti itu pada saat kritis. Anda harus tahu bahwa dia dan Zhu Qingxiu bukanlah saudara atau teman, dan keduanya tidak bisa dikatakan memiliki persahabatan apapun. Tapi Zhu Qingxiu secara tidak sadar memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Chen Ping. Memegang tubuh Zhu Qingxiu dan melihat topeng yang jatuh, wajah Zhu Qingxiu yang terbakar tidak lagi jelek di mata Chen Ping. Jangan khawatir, meskipun aku pergi ke dunia bawah, aku akan menyelamatkanmu. Mata Chen Ping penuh amarah, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lingkaran sihir yang baru saja dia buat seperti bom nuklir, meledak dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya ini melesat langsung ke langit. Ningxi mengerutkan kening di udara, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya ini. Ketika cahayanya menghilang, para pembudidaya iblis yang terlempar juga terbang kembali, tetapi laut mati sudah tenang. Ningxi menatap ke laut mati dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Sialan, biarkan mereka lari. Dia tidak menyangka bahwa formasi yang dikerahkan oleh Chen Ping akan menjadi begitu kuat. Tidak hanya pukulannya gagal menghancurkannya, tetapi pada saat formasi itu meledak, dia bahkan tidak dapat mengamatinya. Chen Ping memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama Zhu Qingxiu. Ada begitu banyak dari mereka, tetapi mereka masih membiarkan Chen Ping melarikan diri. Ningxi hanya bisa mengertakkan gigi. Ini adalah saat terdekatku untuk membunuh Chen Ping sejak datang ke alam surgawi. Ini semua salah Zhu Qingxiu. Jika dia tidak melawan dengan putus asa, menurutku Chen Ping tidak akan punya waktu untuk mengatur formasi. Biksu berbaju hijau itu mengutuk. Tapi apa yang dia katakan benar. Jika bukan karena Zhu Qingxiu mencoba yang terbaik untuk menunda, Chen Ping benar-benar tidak akan bisa membuat lingkaran sihir. Buku rahasia Sekte Wanjian tidak diperoleh, dan Chen Ping, yang telah disembah oleh aliansi penyegel iblis selama ratusan tahun, juga melarikan diri. Kali ini mereka tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga kehilangan beberapa orang. Benar-benar membuang-buang uang. Maka Zhu Qingxiu tidak akan hidup lama, dan bahkan jika Chen Ping melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri terlalu jauh. Ikuti aku untuk menemukannya. Setelah Ningxi selesai berbicara, tubuhnya langsung muncul beberapa mil jauhnya. Ketika lebih dari selusin pembudidaya iblis melihat ini, mereka tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mengejarnya. Di sisi lain, di sebuah pulau terpencil di Laut Mati, seberkas cahaya bersinar, dan Chen Ping muncul di pulau terpencil sambil memegang Zhu Qingxiu. Memegang Zhu Qingxiu di pelukannya dan melakukan langkah-langkah membengkokkan api satu demi satu, Chen Ping juga kehabisan napas. Meskipun langkah pembengkokan api cepat dan dapat menempuh jarak beberapa mil dalam satu langkah, langkah ini juga menghabiskan banyak energi. Chen Ping memandang Zhu Qingxiu dalam pelukannya dengan ekspresi yang sangat serius. Pada saat ini, Zhu Qingxiu sama anggunnya dengan Gossamer, melayang di ambang kematian. Chen Ping menemukan tempat datar dan meletakkan Zhu Qingxiu di tanah, yang berlumuran darah, matanya tertutup rapat dan wajahnya terlihat sangat jelek. Namun meski begitu, Zhu Qingxiu masih memegang slip giok rahasia Sekte Wanjian di tangannya. Zhu Qingxiu telah mengonsumsi terlalu banyak darah dan esensi. Jika itu hanya cedera biasa atau bahkan cedera serius, Chen Ping akan dapat mengobatinya, dan dia juga memiliki berbagai ramuan. Tapi yang dikonsumsi Zhu Qingxiu adalah esensi dan darahnya sendiri, dan hal semacam ini tidak dapat diisi ulang dengan pil.
Esensi dan darah terbentuk sedikit demi sedikit selama latihan terus-menerus dari setiap beku siang dan malam. Dapat dikatakan mewakili kehidupan setiap beku. Mengkonsumsi sari darah sama dengan mengkonsumsi nyawa, sehingga banyak biksu yang tidak akan mudah mengkonsumsi sari darahnya kecuali terpaksa. Chen Ping dengan lembut memegang tangan Zhu Qingxiu, dan aliran kekuatan spiritual terus menembus tubuh Zhu Qingxiu. Dia berharap menggunakan ini untuk membuat Zhu Qingxiu bangun. Namun terlepas dari upaya Chen Ping untuk waktu yang lama, Zhu Qingxiu tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Chen Ping mulai menyuntikkan energi abadi dan energi naga ke dalam tubuh Zhu Qingxiu lagi, tapi tetap tidak ada gunanya. Pada akhirnya, Chen Ping kelelahan, dan kondisi Zhu Qingxiu tidak kunjung membaik. Jangan sia-siakan usahamu. Esensi dan darah gadis ini hampir habis. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang kamu berikan padanya, itu tidak akan berguna. Kurasa dia tidak akan selamat. Selagi dia masih hidup dan tubuhnya masih hangat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Suara Raja Iblis Ciyun terdengar di benak Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung terdiam. Brengsek, kalau kamu bisa bicara, bicara saja. Kalau kamu tidak bisa bicara, diam saja. Kamu pikir aku ini siapa? Chen Ping sedikit marah. Ini pertama kalinya dia berbicara melawan Raja Iblis Ciyun dengan nada seperti ini. Zhu Qingxiu menjadi seperti ini karena dirinya sendiri. Chen Ping harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Bagaimana dia bisa memikirkan apapun tentang pria dan wanita sekarang? Berapa banyak wanita yang pernah bermain denganmu? Kenapa kamu berpura-pura sekarang? Raja Iblis Ciyun memutar matanya dan berkata, Chen Ping tidak bisa berkata-kata dan berhenti berbicara dengan Raja Iblis Ciyun. Dia mengeluarkan sejumlah besar ramuan dari cincin penyimpanan. Saat ini, Chen Ping meminum semuanya untuk Zhu Qingxiu, terlepas dari apakah itu berharga atau tidak. Dia hanya punya satu ide sekarang, yaitu membiarkan Zhu Qingxiu hidup dan tidak pernah mati. Jika tidak, Chen Ping tidak akan mampu menerima bantuan ini, dan dia harus melindungi Zhu Jiazhen mulai sekarang. Dan Chen Ping akan merasa gelisah selama sisa hidupnya. Segera, sejumlah besar pil memasuki tubuh Zhu Qingxiu, tetapi Zhu Qingxiu masih belum bangun. Meskipun ada banyak aura yang melonjak di sekitar tubuh Zhu Qingxiu, yang kekurangan esensi darah, tidak dapat bangun bahkan jika ada, lebih lanjut. Tidak ada cara untuk bangun bahkan jika Anda bernapas. Tepat ketika Chen Ping bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Fire Qilin tiba-tiba terhuyung keluar dari ring penyimpanan. Saya melihat unicorn api berjalan ke samping, dan kemudian mulai kencing seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Setelah buang air kecil, Huo Qilin kembali ke ring penyimpanan bahkan tanpa melihat ekspresi terkejut Chen Ping. Chen Ping memasang ekspresi marah di wajahnya, dia sekarang tidak berdaya di depan Zhu Qingxiu yang tidak sadarkan diri. Unicorn api ini bahkan berjalan keluar dengan arogan dan buang air kecil di depannya. Tepat ketika Chen Ping hendak mengeluarkan kilin api dari cincin penyimpanan dan merapikannya sehingga ia tahu siapa pemiliknya, Raja Iblis Ciyun berkata dengan penuh semangat, itu adalah kehendak Tuhan. Sudah ditakdirkan bahwa boneka wanita ini tidak akan mati. Sudah. Chen Ping tertegun sejenak, lalu bertanya, Senior, apa maksudmu? Dasar bodoh, unicorn api itu adalah binatang dewa, dan air kencing binatang dewa itu juga merupakan cairan spiritual yang luar biasa. Kamu menggunakan urin unicorn api sebagai panduan untuk memurnikan ramuan penambah darah dan pengisian esensi, dan boneka wanita ini bisa hidup kembali. Mungkin tidak bisa pulih sepenuhnya, tapi tidak akan menyebabkan kematian. Kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sangat gembira dan tidak berani ragu sama sekali. Dia segera mengeluarkan kuali senong, lalu melambaikan tangannya, dan seekor naga api muncul, secara bertahap membentuk perisai di sekelilingnya, melindungi Chen Ping dan Zhu Qingxiu. Chen Ping tidak punya waktu untuk mengatur formasi,
jadi dia hanya bisa menggunakan elemen api sebagai perlindungan untuk sementara. Kemudian masukkan berbagai bahan dan urin api kilin ke dalam kuali Senong. Api berkobar di bawah kuali Senong, dan Chen Ping melemparkan semua jenis tumbuhan peri ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Segera, pil dimurnikan oleh Chen Ping dan dimasukkan ke dalam mulut Su Qingxiu. Hanya butuh beberapa saat hingga napas Su Qingxiu menjadi tenang dan dia perlahan membuka matanya. Aku belum mati. Su Qingxiu memandang Chen Ping dan bertanya dengan heran. Tidak ada kematian? Tentu saja tidak ada kematian, kataku, aku harus menyelamatkanmu. Kamu masih terlalu lemah sekarang. Minumlah beberapa pil lagi dan kamu akan pulih lebih cepat. Ketika Chen Ping melihat Su Qingxiu sudah bangun, dia berhenti memurnikan ramuan itu, menyimpan kuali Senong, dan memberikan sisa ramuan itu kepada Su Qingxiu. Su Qingxiu membuka mulutnya dan mengerutkan kening saat dia meminum pil yang diberikan oleh Chen Ping. Obat mujarab macam apa ini? Kenapa baunya sangat busuk? Su Qingxiu bertanya dengan cemberut. Rasanya apa? Chen Ping bertanya dengan bingung. Baunya seperti urin, kata Su Qing kultivasi. Setelah Su Qingxiu selesai berbicara, Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa ini adalah ramuan yang dibuat dengan menggunakan urin unicorn api sebagai obatnya. Kamu salah menciumnya. Ada bau pesing di suatu tempat. Obat ini adalah obat ajaib. Esensi dan darahmu hampir habis, tapi obat ini menyelamatkanmu. Chen Ping buru-buru menutupinya dan berkata. Ketika Su Qingxiu mendengar ini, dia tidak lagi meragukan apapun dan meminum semua pilnya. Setelah istirahat sejenak, meskipun Su Qingxiu masih sangat lemah, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Selama dia pulih perlahan, cepat atau lambat dia akan dapat kembali ke puncaknya. Karena kamu baik-baik saja, ayo pergi dan tinggalkan wilayah Laut Mati untuk saat ini. Jika tidak, para pembudidaya iblis itu akan mendapat masalah jika mereka mengejar. Chen Ping mengambil Su Qingxiu lalu melompat. Su Qingxiu berada dalam pelukan Chen Ping, merasakan suhu dada Chen Ping, dan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh pria seperti ini, dan juga pertama kalinya seorang pria melihat tubuh telanjangnya. Chen Ping menggunakan slip giok untuk menghubungi Ji Yun dan mengetahui bahwa Ji Yun dan yang lainnya masih menunggunya di kota kecil di tepi Laut Mati, jadi Chen Ping membawa Su Qingxiu dan langsung menuju ke kota kecil itu. Setelah terbang di angkasa selama hampir 2 jam, Chen Ping akhirnya melihat benua timur, dan ada sebuah kota kecil tidak jauh dari Laut Mati. Meski kota kecil, hanya ada puluhan rumah kayu dan beberapa pedagang yang berbisnis. Chen Ping segera menemukan Ji Yun dan yang lainnya. Ji Yun, Zhu Qingyue dan Liu Bo telah menunggu Chen Ping. Selama periode ini, Ji Yun mencoba berkali-kali untuk menghubungi Chen Ping menggunakan slip giok, tetapi tidak dapat menghubunginya sama sekali. Hal ini membuat mereka bertiga sangat cemas. Chen Ping masih berada di bawah laut pada saat itu, jadi wajar jika dia tidak dapat menghubunginya melalui slip giok. Tepat setelah Chen Ping membawa Zhu Qingxiu dan mendarat di halaman tempat Ji Yun dan yang lainnya menyewa, Zhu Qingyue dan Liu Bo tercengang. Karena mereka sekilas mengenali Zhu Qingxiu. Meskipun wajah Zhu Qingxiu setengah rusak, mereka masih mengenalinya secara sekilas. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang paling dekat satu sama lain. Kakak perempuan, Zhu Qingyue bergegas menuju Zhu Qingxiu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Zhu Qingxiu membuka tangannya dan memeluk Zhu Qingyue dengan erat. Kedua saudara perempuan itu berpelukan dan menangis. Mereka juga sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Paman Liu juga menangis. Dia melangkah maju dan berkata, "Nona, ini benar-benar Anda. Keluarga saya sudah lama memikirkan Anda." Kemudian sekte Wanjian dihancurkan dan semua murid sekte tersebut melarikan diri sampai mati. Saat itu, saya akan membicarakanmu sepanjang hari. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Senang sekali. Chen Ping memperhatikan dari samping,
menunggu keluarga tersebut menyelesaikan kegembiraan mereka. Lalu Chen Ping berkata, lebih baik kembali ke kamar dan mengobrol, agar tidak ketahuan, kita dikejar oleh lebih dari selusin penanam setan. Ketika Chen Ping mengatakan ini, Paman Liu dan Zhu Qingyue terkejut dan buru-buru membawa Zhu Qingxiu ke kamar. Chen Ping menyiapkan formasi penyembunyian di sekitar ruangan untuk menyembunyikan aura semua orang di dalamnya.